Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah sadaqa wa'adah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat subuh Masjid Nurul Fajri yang insyaallah dimuliakan Allah, para sesepuh, para sepuh dan segenap jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah. Bapak, kita bersyukur karunia Allah yang luar biasa sehingga kita masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani kita, karena kesehatan itu menjadi nikmat yang luar biasa yang kita terima. Kita tidak akan sanggup menghitung nikmat-nikmat Allah. Ibadah kita mungkin tidak ada bandingannya dengan nikmat Allah yang sudah diberikan oleh Allah. Maka wajiblah kita bersyukur, dan ini menjadi kebutuhan kita sesungguhnya. Kalau kita bersyukur, bukan kebutuhan Allah, tapi justru kebutuhan kita untuk senantiasa bersyukur pada Allah. Di hari-hari yang akhir ini, di Ramadan yang penuh barokah ini, kita harus senantiasa waspada, harus senantiasa mengingat apa yang difirmankan Allah, bahwa kita harus senantiasa membangun hablum minallah dan hablum minan nas. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Surah Ali Imran 103. Nanti bisa dilanjut 104. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Nah jamaah, jadi yang pertama harus kita berpegang teguh pada tali ajaran Allah. Tali ajaran Allah itu ada di dalam Al-Quran. Al-Quran yang kita baca itu sesungguhnya hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Sesungguhnya bukan hanya petunjuk bagi muslim ya, tapi petunjuk bagi manusia. Al-Quran itu karena sangat lengkap. Ada seorang saintis, alhamdulillah masuk Islam karena membaca Al-Quran, karena mengkaji Al-Quran, betapa ia memperoleh ilmu yang ada di dalam Al-Quran. Sungguh Al-Quran tidak hanya untuk seorang muslim, tapi menjadi petunjuk bagi manusia. Maka tali ajaran Allah ini harus kita pegang teguh. Tali ajaran Allah yang berikutnya adalah As-Sunnah, yang ada di dalam hadis-hadis Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi melalui sunnah, melalui hadis itu sebagai penjelas. Di dalam Al-Quran diterangkan secara global, nah kemudian dirinci keterangannya ada di dalam hadis Nabi, sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sunnah Rasul itu bisa berupa perbuatan Rasul, bisa berupa perkataan Rasulullah, bisa juga ketetapan-ketetapan yang telah dikeluarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ada di dalam sunnah. Nah, kemudian kita setelah mentaati, setelah kemudian kita berpegang pada tali ajaran Allah yang harus kita pertahankan, Bapak Ibu, apalagi ini insya Allah menjelang Syawal itu jadi wa'tamsimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, dan janganlah kamu bercerai-berai. Maka ada istilah syawalan, ada istilah halal bihalal. Ya, ini di Mekah tidak ada.
Istilah halal bihalal itu tidak ada. Syawalan di sana juga tidak ada saling berkunjung ke rumah-rumah seperti kita silaturahim setelah sholat id itu tidak diadakan di sana. Di sana ya bersalaman, biasanya paling setelah sholat mungkin kalau ada waktu untuk bersalaman. Tapi kita berkunjung ke rumah-rumah, ada juga yang mohon maaf melalui terah ya, pertemuan terah. Itu sebuah tradisi yang bagus, sebuah tradisi untuk kita tidak bercerai-berai. Seorang muslim, mohon maaf, jangan sampai kemudian tidak bertegur sapa sampai 3 hari. Ya, di dalam hadis itu tidak halal bagi seorang muslim bertegur sapa sampai 3 hari. Tidak halal bagaimana ya? Tentu tidak halal dengan apa yang dilakukan oleh seorang muslim itu, sehingga kemudian apa yang jadi kebaikannya maka tidak diterima, alangkah ruginya. Jadi hubungan silaturahim sesama muslim harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Makanya sebuah acara syawalan, halal bihalal, kemudian pertemuan terah, pertemuan keluarga besar, itu sangat bagus untuk menjalin tali silaturahim. Jadi ada istilah silaturahmi, ada istilah silaturahim, ya nggak apa-apa, sama kedua-duanya. Kalau silaturahmi kita menjaga hubungan antar kerabat, rahmi itu sebagai sebuah rahim ibu, jadi sebagai sebuah kerabat saudara. Kadang karena kita ketahui ya bahwa orang yang jauh justru terasa dekat, karena sekarang sudah ada HP, kita sudah bisa bertegur sapa melalui media sosial, sehingga orang-orang yang jauh itu terasa dekat. Tapi orang-orang yang dekat, orang-orang keluarga kita yang justru harusnya kita mengadakan hubungan silaturahim itu malah jauh. Nah ini kebalik, harus kita hubungan silaturahminya itu harus dijaga. Hubungan antar keluarga, antara bapak, ibu, anak, kemudian antara saudara, kakak kandung, itu kadang dalam keluarga umpamanya jumlahnya 8 ini, atau 7, atau 5, atau 3, nah kakak beradik ini harus senantiasa menjaga tali silaturahimnya di dalam keluarganya. Itu harus betul-betul dijaga, keluarga kecil maupun keluarga besarnya. Karena ada keluarga besar mulai dari besan, menantu, kemudian keponakan dan lain sebagainya. Keluarga besar, mungkin keluarga besar terah juga, itu harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Apalagi sebuah keluarga yang kemudian menjadi komunitas, itu juga harus dijaga. Jadi tali silaturahim ini betul-betul harus dijaga, dan itu akan memudahkan kita di dalam pelaksanaan apapun, ibadah apapun, kita tidak terhambat. Ketika kita hubungan silaturahimnya baik, itu akan dimudahkan. Kita minta tolong ketika umpamanya membuat KTP, kalau ada kenal, kita bisa dimudahkan, bukan berarti kemudian KKN, bukan. Dimudahkan dalam arti mungkin diberikan petunjuk, diberikan arahan-arahan yang mudah. Kita kenal ketika membuat SIM, ketika membuat surat keterangan, ketika kita ada hubungan baik, kita bisa diberikan penjelasan-penjelasan, arahan-arahan yang memudahkan. Tapi kalau kita bermusuhan, kita tidak hafal ataupun tidak kenal, bahkan kita memusuhi, maka orang itu akan menjauh, tidak memberikan arahan, tidak memberikan penjelasan. Nah, jangan sampai terjadi. Insya Allah hubungan silaturahim ini akan memudahkan kita dalam berbagai urusan, akan juga memperpanjang umur kita, akan memudahkan kita juga di dalam rezeki kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita jaga tali silaturahim kita pasca Ramadan nanti. Jangan sampai kemudian ibadah yang sudah kita bangun bagus-bagus ini kemudian dirusak oleh diri kita sendiri. Jangan sampai terjadi, dan itu sudah ada gambarannya di dalam Al-Quran.
surah An-Nahl ayat 92, di mana ada seorang perempuan yang kemudian memintal benangnya dengan baik. Setelah dipintal benangnya dengan baik, kemudian diurai lagi. Nah, seperti kita, kalau kita sudah ibadah baik Ramadannya, tapi kemudian diurai ibadah Ramadan setelah pasca Ramadan itu dengan perbuatan-perbuatan yang menggugurkan ibadah kita. Naudzubillah, mudah-mudahan Syawal menjadi ibadah peningkatan kita. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.